Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara, pada masa-masa seperti ini gampang sekali untuk kita menerima kabar yang tidak baik. Bahkan karena kita sering menerima kabar yang tidak baik, kita cenderung menceritakan kabar yang tidak baik tersebut. Sementara arti Injil itu adalah kabar baik. Jadi kerjaan saudara dan saya adalah untuk selalu menceritakan kabar baik. Di Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buah yang digemakannya itu. Jadi saudara, hidup saudara tergantung kepada lidah saudara, mulut saudara. Sehingga di Roma pasal yang ke-10 dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saudara, kalau ingin sesuatu terjadi dalam hidup saudara, mulai ucapkan kabar baik itu. Kalau kita melihat dompet kita tidak baik, mulai ucapkan kabar baik kepada dompet kita. Kalau tubuh kita yang sedang tidak baik, ucapkan kabar baik kepada tubuh kita. Kalau situasi yang kita alami tidak baik, ucapkan kabar baik kepada situasi yang kita alami. Bagi kita yang sakit, ucapkan kesembuhan buat tubuh saudara. Bagi saudara yang berduka cita, ucapkan sukacita dalam hidup saudara. Jadi kerjaan saudara dan saya adalah selalu mengucapkan kabar baik kepada tubuh kita, kepada dompet kita, kepada situasi yang kita alami. Waktu Yesus di tengah perahu bersama dengan murid-muridnya, di tengah badai, waktu murid-muridnya membangunkan dia, apa yang Yesus katakan kepada badai itu? Badai, berhenti. Yesus tidak pernah bahas kenapa badai itu datang dan bagaimana dia datang. Yesus tak pernah bahas itu, sehingga yang Yesus katakan badai berhenti. Itu makanya di Roma 10 juga dikatakan kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan membawa Yesus naik ke sorga. Intinya apa saudara? Selalu ucapkan kabar baik dalam hidup saudara. Ucapkan kabar baik buat orang lain. Kalau saudara ingin orang lain berubah, ucapkan kabar baik kepada mereka. Kalau saudara ingin anak saudara berubah, mulai ucapkan kabar baik kepada dia. Sering kalau kita lihat anak kita malas belajar atau nilainya tidak baik, kita cenderung menceritakan fakta yang kita alami. Tapi mungkin coba kita mulai katakan, anakku hebat, anakku luar biasa, anakku pintar, anakku baik. Maka semuanya itu, maka anak saudara akan mengikuti apa yang saudara katakan. Jadi di tahun yang baru ini, mari kita ucapkan kebaikan buat tahun yang baru ini. Mari kita ucapkan kondisi keuangan kita pasti lebih baik. Kondisi kesehatan kita pasti lebih baik. Kondisi keluarga kita pasti jauh lebih baik. Kondisi pekerjaan kita pasti lebih baik. Artinya apa saudara? Mulai ceritakan terus kabar baik itu. Makanya di Roma dikatakan itulah firman iman yang kami beritakan. Apa artinya firman iman? Iman itu artinya sesuatu yang belum terjadi, tapi kita mulai ucapkan. Kalau saudara butuh rumah pada tahun ini, mulai ucapkan bahwa saudara membutuhkan rumah itu. Saudara menerima rumah itu. Kalau saudara butuh apapun juga dalam hidupmu, Yesus adalah jawaban dalam hidupmu. Mulai ceritakan kabar baik. Jangan ceritakan gunung-gunungmu kepada Tuhan, tapi ceritakanlah Tuhan kepada gunung-gunung. Mari kita menyongsong tahun 2021 menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
Dan Tuhan yang sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga akan menganugerahkan banyak hal yang baik dalam hidup saudara. Mari kita dalam tahun yang baru ini, mari kita hidup dengan penuh pengharapan, karena tahu Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu itu baik bagi kami. Bahkan Kau katakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hasil akhirnya adalah kebaikan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa kesembuhan bagi yang sakit. Aku berdoa kekayaan bagi mereka yang kekurangan. Aku berdoa sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi mereka mungkin yang bersedih. Karena kami tahu Engkau sudah membayar seluruh kebutuhan kami. Engkau yang berkata, Engkau yang tidak menyayangkan anakmu sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Di tahun yang baru ini kami menyongsong hal-hal yang baru yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin.